Udah? Udah. Oke, kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngabdur Ramadan di edisi spesial Kultum Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdur Arsad dan juga Cing Abdel Ahrian. Ini mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya. Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024 kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, halal itu sehat. Saya lupa membukanya dengan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kemarin itu di gue emang ya kalau kita mau mencermati kejadian di sekitar kita itu pasti ada pelajaran baru buat kita. Apa tuh? Di Maksi itu ada juri baru. Juri baru juri tamu lah sebenarnya. Ya. Menggantikan Ustadz Solmed yang nggak datang, namanya Gus Aap. Dia ini kalau nggak dari Abdullah apa gitu namanya, doktor, pinter banget Dur, pinter banget terus, termasuk ngomongin tentang mukadimah yang kayak gitu tuh, mukadimah. Kan ada Ustadz Pantun ya berpantun. Terus kata si Gus Aap, kita bermukadimah juga sebenarnya pakai kaidah-kaidah pantun. Kalau misalnya alhamdulillahirabbil alamin, yang salawat buat nabinya kalau bisa akhirnya in juga gitu. Jadi berima gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya pokoknya gue nggak tahu ininya. Ajmain misalnya kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ajmain gitu. Jadi enak dengernya, retorikanya tuh bagus gitu, dan tidak menyalahkan kaidah juga, tapi lebih enak didengarnya, karena itu kan pembukaan, membuat orang enak dengernya di awal. Kalau bisa juga mukadimahnya itu dipilih sama ini sih pernah diomongin sama isi dari ceramahnya apa, gitu. Isi dari ceramahnya apa ya. Mukadimahnya dipilih pasti ada kata dia. Iya ya, makanya kita sering mendengar kayak khotbah Jumat tuh mukadimahnya pasti beda-beda. Ya, karena khotibnya menyesuaikan dengan isi ceramahnya. Walaupun mukadimahnya kita tidak tahu ya. Iya. Tapi selentingan kalau kita dengar ayatnya, oh dia lagi mau ngomong ini nih kayaknya. Gitu. Ya betul. Ya, memang harus berilmu, teman-teman. Kalau saya tuh standarnya pokoknya yang penting puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholawat dan salam. Intinya itu. Maksudnya bagaimanapun memulai sesuatu itu dimulai dengan yang baik, kemudian setiap kali kita mendengar namanya Rasulullah SAW kita mengucapkan salawat atas beliau. Jadi biar kita menjadi umat yang dirindukan oleh beliau. Betul. Ketika mendengar namanya kita juga bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian sekarang kita malam ke-18 ya. Iya. Wow, sudah semakin menuju akhir-akhir Ramadan ini. Gak berasa ya, Dur? Gak berasa. Iya. Malam ke-18 ini, saya juga tidak tahu nih, Cing. Kita berdua juga tidak tahu cerita kita ini apakah nanti di 30 itu kelar atau tidak gitu. Walau alam lah ya, yang penting kita isi saja ya. Isi saja ya. Sebenarnya kalau mau ngambil semua kejadian-kejadian nggak bakal kelar dulu. Nggak bakal kelar. 23 tahun perjalanan, maksudnya perjalanan kenabian Rasulullah SAW kemudian dibahas dalam 30 hari dan satu pembahasan 20-30 menit yang nggak bakal kelar. Nggak bakal kelar, betul. Nggak bakal kelar lah gitu. Paling tidak ini teman-teman. Makanya banyak yang minta nambah, Dur. Iya, tapi menurut saya sudah pas begini. 1 jam nanti yang di Ngabdur gitu ngomong sembarang aja. Nah, menurut saya itu teman-teman yang ini jadikan ini sebagai ini aja, sebagai kita sesama teman yang ngobrol aja gitu. Jadi mudah-mudahan Ngabdur Ramadan itu menjadi pemantik buat teman-teman mencari ilmunya yang lebih
komprehensif, yang iya. lebih detail di guru-guru yang lain, di ustadz-ustadz yang jauh lebih jauh lah ilmu di atas kita ini gitu. Kalau dilihat dari respon komen-komennya sih cukup menggembirakan gitu. Tidak membiarkan kita dalam kondisi salah gitu. Iya. Langsung dikoreksi, betul, gitu. betul. Iya, nggak iya aja gitu. Ya. Banyak yang senang dengar lo cara bertutur lo untuk menceritakan sesuatu gitu. Tapi ada juga yang konsentrasi dengan isinya. Iya, betul. Nah, itu bagus banget, kalau gue seneng banget dengarnya gitu. Jadi mudah-mudahan kayak kemarin tuh saya dapat mention tuh ketika dia melihat yang episode 4 kalau tidak salah yang tentang Ummu Jamil, kemudian dia search lah tentang Abu Lahab. Kemudian dia mendengar juga ceramah yang lain dari ustadz yang lain menceritakan tentang Abu Lahab. Nah, yang begitu yang kami harapkan. Betul. Jadi ini pemantik aja. Ibarat kalau kuliah tuh matrikulasinya gitu. Apa namanya? Matrikulasi. Itu apa tuh artinya? Yang biasanya kalau kita mau ngambil kalkulus 2, kalkulus 1-nya belum dapat kan? Ya gua nggak tahu. Biasanya kan gitu. Itu bukan matematika. Misalkan apa? Di H itu apa? Pengantar ilmu politik. Nah, setelah pengantar ilmu politik itu misalkan dia mau ngomong misalkan politik luar negeri. Politik luar negeri. Ya. Sebelum ngambil mata kuliah ini harus lulus dulu pengantar ilmu politiknya. Nah, kadang ada orang mahasiswa transfer datang, set mau masuk ini, ya lu ambil mata kuliah matrikulasi istilahnya. Itu pernah kejadian sama gue tuh. Untuk ngambil mata kuliah ekonomi politik internasional, ada mata kuliah pengantar ekonomi politik internasional. Pengantar Ekopolin, setelah itu bagus baru bisa ngambil Ekopolin. Itu dia. Nah, waktu itu gua pengantar Ekopolinnya D. Tidak bisa ngambil Ekopolin. Boleh sih. Boleh, tapi lebih baik katanya diulang dulu dah. Iya. Gitu. Akhirnya gua ngulang. Dapat E. Aduh, lucu banget, ya Allah Akbar. Masih ada punchline bisa aja. Masih aja memang hidupnya disetting buat punchline emang. Sampai kuliah juga dibikin punchline. Iya. Ngambil ulang dapat E. Tapi itu dosennya kalau nggak salah dosennya sama atau beda nih? Sama dong, Mas. Faisal Basri kalau nggak salah. Faisal Basri. Yang itu dulu pinter banget. Calon gubernur DKI. Iya, yang dari apa namanya, independen. Iya, yang Panji ini. Iya, dia itu. Beliau sering kasih komen di YouTube itu ya. Iya. Dia pintar. Dia guru orang ekonomi itu. Ekonomi ya, pintar itu. Jadi gue ketahuannya setelah gue ngambil Ekopolin, Dur. Jadi begitu diperiksa-periksa, karena dulu belum digital kali ya. Jadi nggak tahu kalau gue itu D. Gitu. Sedangkan gue Ekopolinnya lulus, kalau nggak salah B atau C lah, nggak mungkin A lah gue. Karena satu-satunya A gue itu tugas akhir. Skripsi? Iya, dulu gue bukan skripsi, namanya karya tulis. Oke. Itu yang A, satu-satunya A yang gue dapet ya itu gitu. Jadi setelah diperiksa-periksa, loh kok pengantar Ekopolinnya D? Ulang kayak gitu. Ulang dapat E. Dapat E. Ya tapi nggak apa-apa gue. Pak Faisal Basri ini beliau lah. Ini beliau sekarang ada di sini ya. Nah, begitulah maksud saya. Ngabdur Ramadan ini jadikan ini sebagai pemantik aja buat teman-teman. Maksudnya kalau misalkan seorang Abdur dan seorang Cing Abdel membicarakan ini, maksudnya biar obrolan tentang Nabi Muhammad SAW tentang agama tuh bukan hal yang jauh. Seharusnya itu tuh semua orang harusnya bisa membicarakan itu. Iya. Karena dan itu sebenarnya ini juga kita jalani itu. Kita lakukan kalau yang sering begadang ya dari zaman dulu memang laki-laki tuh kalau begadang jam 11 ke atas omongannya begini. Bukan sudah agama, keberadaan Tuhan. Iya, besok tidur lagi. Bangun lagi cuma mau ngomongin rencana-rencana besar tuh ada di jam 23 ke atas tuh. Rencana-rencana besar hidup ini bersama teman tuh bertebaran gitu. Sayangnya paginya kita tidur tidak melakukan hal itu gitu. Iya, sering sekali teman-teman. Tidak usah orang lain, maksudnya diri kami pribadi juga begitu. Ngobrol-ngobrol yang tinggi-tinggi yang begini-begini, tapi subuh tetap kelewat. Ini kalau duhur nggak sholat. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita memperbaiki itu semua. Memperbaiki semuanya ya. Memperbaiki semua. Nah, saya tuh pernah nonton satu ulama ini, ulama Madinah atau ulama Mekah kayaknya. Pokoknya orang Arab lah. Beliau tuh pernah ditanya, Syekh, gimana apa yang saya lakukan kalau misalkan waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu saya ada di situ. Itu dia diam lama, nangis dia. Dia nangis, dia bilang, seandainya kalau saya ada di situ,
saya nggak berani ngelihat Rasulullah SAW. Dia bilang, saya takut kemuliaannya beliau itu ketika beliau melihat saya, dosa-dosa saya tampak di depan matanya. Jadi mungkin saya hanya di balik pohon gitu, saya lihat beliau dari jauh, saya syahadat, saya cukup. Saya nggak berani mendekat si ulama ini. Yeah. Saya dengar ceramah itu, saya ikut nangis kayak, iya ya, maksudnya kita tuh rindu, tapi kalau kita hidup di zaman Rasulullah, saya juga nggak berani sih kayak mendekat gitu ya. Iya, ngelihat langsung atau apa gitu, kayak misalnya betapa mulianya beliau tuh sampai kita kan takut. Beliau ngelihat kan, beliau punya dikasih tahu Jibril, dikasih tahu ini ya, itu orang tuh nggak pernah sholat subuh tuh. Itu orang. Istilahnya kita starstruck lah. Apa tuh Is? Kalau kita ngeliat idola tuh, kita jadi diem gitu, jadi bingung mau ngapain ya, gitu. Padahal sebelumnya tuh gua kalau ketemu pengen foto gue pengen nanya ini lah, pengen ini, tapi begitu udah ada orangnya bingung mau ngapain ya. Ya apalagi kita ngelihat Rasulullah. Iya. Nah, Rasulullah SAW waktu ke Madinah itu banyak orang yang begitu, banyak orang yang ngelihat. Yeah. Salah satu ada orang yang ngelihat dari balik pohon, bukan dari balik pohon, beliau ini ada di atas pohon. Yeah. Jadi sedang petik kurma mungkin. Atas kurma, namanya Abdullah bin Salam. Dia ini salah satu orang Yahudi. Tapi rabi lah, salah satu rabinya Yahudi. Dia ada di atas pohon, dia sudah dengar dari Kuba sana, orang-orang sudah bilang, itu yang katanya Nabi akhir zaman itu sudah sampai di Kuba. Dia sedang perjalanan menuju Madinah, masuk kota Madinah. Nah, dia lagi di atas pohon, lagi petik-petik kurma, sama bibinya di bawah lagi jaga kurma. Bibinya tanya, itu betul, itu Nabi yang akhir zaman itu? Iya betul. Dari tanda-tandanya dari orang bicarakan, saya yakin itu Nabi akhir zaman sih. Kemudian bibinya masih tanya kayak, tapi dia bukan dari golongan kita, gimana dong? Ya tapi memang dia, walaupun bukan dari golongan kita, tapi dia Nabi akhir zaman gimana dong? Maksudnya golongan itu Yahudi? Ya. Oke. Karena Yahudi nganggap semua Nabi harusnya dari dia. Iya, dari Nabi Yakub itu turun, semuanya itu kan Bani Israel semua tuh, sampai Nabi Isa alaihissalam itu. Bani Israel semua. Nah, turun yang Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW ini bukan dari Bani Israel itu. Nah, kemudian Abdullah bin Salam bilang, ya tapi kalau dia walaupun dia bukan dari golongan kita, tapi kalau dia Nabi bagaimana dong? Ya orang dia bawa membenarkan apa yang diajarkan Musa kepada kita, dan tanda-tandanya jelas gitu. Nah, akhirnya ketika Abdullah bin Salam itu, Nabi Muhammad SAW sudah sampai di Madinah, dia itu datang ke Rasulullah SAW, kemudian bersyahadat di depan Rasulullah SAW, membenarkan. Nah, kemudian ada cerita uniknya, ini biasa kita dengar-dengar di khotbah-khotbah Jumat nih. Nah, dia tuh bilang kepada Rasulullah SAW, dia bilang, ya Rasulullah, saya itu tahu wataknya orang Yahudi itu kayak apa. Mereka tuh suka membelot lah. Nah, jadi kalau mau bicara dengan mereka, pakai sedikit strategi. Jadi dibikinlah strategi, dibilang nanti panggil aja orang-orang rabi-rabi, pemuka-pemuka Yahudi yang lain, tapi saya sembunyikan saya dulu di belakang, kemudian tanyakan tentang saya kepada mereka. Nah, setelah itu baru ajak mereka pada Islam gitu. Lalu akhirnya Rasulullah SAW merasa, oke boleh. Akhirnya Abdullah bin Salam ini sembunyi dulu. Kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan pemuka-pemuka Yahudi yang datang. Kemudian ngobrol, Rasulullah SAW mengajak kepada Islam segala macam. Mereka masih berkelit, nggak mau segala macam. Lalu Rasulullah SAW tanya, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di antara kalian gitu. Kemudian orang-orang ini sepakat, mereka semua bilang Abdullah bin Salam itu adalah orang yang alim, yang paling pintar di antara kami, cendekiawan, ahli kitab, yang paling mengerti Taurat dan segala macam di antara kami dan segala macam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana kalau seandainya Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka bilang tidak mungkin. Tiba Abdullah bin Salam keluar, bilang betul, saya sudah masuk Islam. Dia syahadat, saya mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW yang di hadapan kalian ini adalah Nabi terakhir yang dijanjikan di Taurat itu. Mereka tetap ingkar, tidak mau. Wah, mereka sudah merencanakan tipu daya. Ya, kita keluar. Mereka nggak mau. Emang begitu Yahudi ya? Gue dengar kemarin tuh, hari-hari terakhir ini, gue dengar kisah-kisah itu gitu. Betapa ngeyelnya orang Yahudi itu. Dikasih bukti ini,
dicari lagi caranya supaya, karena dia udah nggak setuju duluan gitu, Dur. Iya. Udah nggak setuju. Ini nggak setujunya karena ini bukan dari kaum kita nih. Iya. Gitu. Karena mereka punya kebanggaan tersendiri bahwa setiap nabi dan rasul yang turun kan mulai dari Nabi Yakub ya. Iya. Itu kan selalu dari Bani Israel. Iya. Jadi ketika Allah kasih ke yang lain, mereka merasa kayak wah, bukan nih, masa kita jadi nomor 2 setelah bangsa Arab atau apa gitu. Mereka nggak rela ya. Nggak rela. Iya. Ini gue proses apa namanya hijrah ini denger lagi tuh kemarin gue sengaja cari-cari searching Ustadz Khalid tentang proses perjalanan hijrah. Itu telah 3 hari ternyata, Dur. Gimana? Telah 3 hari dari rencana, dari schedule. Dari yang Rasulullah SAW harusnya hijrah. Oke. Nyampainya itu telah 3 hari. Jadi orang-orang yang di atas itu memang nunggu, Dur. Selama 3 hari itu orang tuh pada nunggu, pada naik ke atas untuk ngelihat gitu, untuk ngelihat rombongan 2. Jadi itu ada 2 unta sama 2, itu kan berdua kan? Ada 2 unta sama 2 ini, itu dia kali mungkin gitu. Karena telah 3 hari, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia penduduk Madinah itu memang udah mau menyambut, kok belum datang-datang juga. Iya. Mungkin sambil nunggu di itu dia metik-metik kurma kan. Iya, nggak tahu. Nggak tahu gitu. Tapi dia ke atas itu memang untuk melihat. Iya. Karena telah 3 hari ya. Dan berita Rasulullah SAW hijrah ini kan menyebar sudah. Untuk di kaum Ansornya ini gitu. Jadi memang udah ditungguin karena memang telah 3 hari katanya. Ya, dan telah 3 hari itu karena banyak, jadi sebenarnya kita tuh kan persingkat kemarin. Sebenarnya perjalanan Rasulullah SAW hijrah itu tidak semulus itu, penuh onak dan duri. Ya, betul. Ketemu sama perempuan Yahudi ada tuh. Iya, ada aja. Jadi tidak serta-merta Quraisy Mekah tuh lepas aja begitu. Mereka tuh kirim-kirim orang-orang. Salah satunya Surakoh kemarin itu, Surakoh itu. Iya. Itu, jadi semua orang dikirim-kirim utusan-utusan, atau mereka punya korespondensi dengan Bani siapa yang tinggalnya itu di daerah di antara perjalanan Mekah dan Madinah ini, mereka kasih tahu untuk hadang apa gitu-gitu. Iya. Karena ngumpet di Gua Sur aja kan juga menghambat. Itu nunggu perbekalan sampai penuh dulu, baru bisa jalan. Iya. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dia punya ini, saya lupa namanya, punya budaknya ini masih Quraisy, masih kafir, masih jahiliyah, teman. Dia yang nunjukin jalan nih. Nah, dia tuh harus cari jalan yang tidak biasa dilewatin orang. Iya. Untuk menghindari dari sergapan-sergapan orang lain dan segala macam. Nah, itulah kemudian sampai telah 3 hari ya. Telah 3 hari. Karena kita lihat kemarin kita lihat di Google Maps tuh jalannya ya. Ada jalan yang cepat, ada yang jalur lambat. Dan mungkin itu sekarang udah terang dengan Google Maps itu ya. Iya. Dulu mungkin itu lewatin padang pasir nggak, Cing? Makkah Madinah. Iya dah. Padang pasir kan? Ya, paling nggak kalau kita lagi naik bis ya. Bis kan sudah ada jalan raya sekarang ini. Samping kiri kanannya itu padang pasir. Nah, itu bayangkan itu padang pasir semua, bingung juga, nggak ada Kompas, nggak ada ini ya. Iya. Indosiar, Kompas belum pada ada tuh. Metro. 86 Net TV belum ada juga tuh. Oke Jack belum ada. Nah, itu mungkin berdasarkan bintang, berdasarkan matahari atau apa gitu, penunjuk jalannya ya. Tapi ya itulah, dengan segala kesulitan itu kemudian 3 hari baru nyampe di situ. Iya. Nah, si Abdullah bin Salam ini berarti dia mungkin Yahudi Madinah pertama yang masuk Islam. Walau alam, tapi di cerita yang paling masyhur dia ini, karena dia ini salah satu pemuka Yahudi yang tidak peduli apapun, dia menanggalkan segala hal yang maksudnya kedudukan dia di dunia, di mata kaumnya dan segala macam, tapi dia masuk Islam. Kemudian dia ngajak keluarganya, termasuk bibinya yang di pohon kurma itu juga mau masuk Islam. Keluarganya mau masuk Islam semuanya. Tapi orang-orang yang dulu patuh sama dia ketika dia jadi rabi Yahudi itu tidak mau masuk Islam. Iya. Nggak sesuai banyak yang menolak dia. Iya. Berarti dulu namanya juga udah ada ya, Abdullah ya, hamba Allah itu udah ada sebenarnya. Sudah ada. Gitu. Dan orang Yahudi yang tinggal di Madinah, di Mekah tuh entah ada atau tidak ya, tapi lebih banyak yang di Madinah, yang pokoknya mereka yang tinggal di Jazirah Arab ini, mereka itu mengikuti
budayanya Arab. Nama mereka itu tidak nama Yahudi, namanya itu nama-nama pakai binti apa segala macam gitu. Kemudian berpakaiannya mereka berpakaian orang-orang Arab. Segala macam. Pernak-perniknya udah Arab lah. Iya, gitu. berbahasanya juga berbahasa Arab. Walaupun mereka punya bahasa Ibrani-nya itu ya, tapi mereka berbahasa sehari-hari sudah berbahasa Arab segala macam. Jadi dalam pikiran saya kalau misalkan kita ditempatin di Madinah pada waktu itu mungkin kita tidak bisa bedakan mana orang Bani Israel dan mana yang orang Jazirah Arab gitu. Karena secara penampakan sama. Secara penampakan sudah sama. Iya. Nah itu makanya namanya juga sangat Arab kan, Abdullah bin Salam. Bin Salam. Ya. Nah kemudian Rasulullah SAW tuh punya salah satu istri kan, salah satu nanti di cerita-cerita belakang itu ada namanya Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ya. Nah ini juga keturunan Yahudi. Nah ini Huyai bin Akhtab ini kalau tidak salah ya, jadi sebentar ya sebelum saya ini. Huyai ya betul, Huyai bin Akhtab ini dia ini pemuka Yahudi juga, Bani An-Nadir kalau tidak salah. Bani An-Nadir kalau tidak salah ya. Nanti teman-teman koreksi lah kalau ini. Nah dia ini salah satu rabi-rabi Yahudi yang tadi itu yang nolak. Itu. Nah dia ini dan sampai ini juga dia tidak mau terima. Nah anaknya dia namanya Safiyah. Huyai bin Akhtab ini mulai dari pertama kali Rasulullah SAW datang tuh dia tahu ini nabi terakhir yang dijanjikan tuh ini nih, tapi kepongahannya dia lah apa segala macam, dia tidak mau sampai dia tuh merencanakan yang membunuh Nabi Muhammad SAW yang diajak ke satu rumah kemudian pengen dijatuhi batu dari atas plafon. Nah itu ini semuanya itu ada ini Huyai bin Akhtab ini. Lalu sampai kemudian nanti keterangan dari Sayyidah Safiyah ya radhiyallahu anha itu mengatakan bahwa dulu itu kesaksian dari beliau itu bahwa Huyai bin Akhtab itu bilang dia mau sampai kapanpun demi Allah aku senantiasa akan memusuhinya selama aku hidup, kata Huyai bin Akhtab ini. Ya. Walaupun dia tahu kebenarannya, pokoknya sampai saya mati saya akan tetap jadi musuhnya dia. Nah nanti kemudian di perang Khaybar itu dia dikalahkan Huyai bin Akhtab nih. Bani An-Nadir kan mereka yang membelot waktu perang Kandak. Yang turun? Iya, mereka yang membuka ini. Yang habis menang terus dibilang jangan turun dulu ya gitu. Itu bukan, itu perang Uhud. Oh, itu Uhud. Itu perang Uhud, bukan. Ya. Ini perang Kandak itu kan 12.000 nyerang Madinah nih. Ya. Dibikin parit kan. Nah, ada yang tidak dibikin parit itu di Bani Kainuka dan Bani Nadir nih. Nah, ini pintu masuknya dari Yahudi, tapi kan kita sudah ada perjanjian Madinah, piagam Madinah bahwa siapapun yang menyerang musuh kita semuanya ini berlomba-lomba atau bersatu padu untuk melawan musuh itu. Siapapun yang menyerang Madinah. Siapapun yang menyerang Madinah. Ya. Baik itu musuhnya Bani Kainuka atau Bani Nadir, Bani Quraidah gitu, ataupun musuhnya orang muslimin. Ya. Nah, ketika datang mereka ini membelot, mereka yang kasih pintu masuk buat pasukan Mekah masuk tuh. Memang nggak digali? Nggak digali memang di situ. Karena berpikir Rasulullah SAW husnuzon bahwa mereka akan setia pada piagam ini. Kalau mereka jaga aja, nggak mungkin orang Quraisy Mekah tuh agak pikir-pikir kalau dia mau buka peperangan dengan suku-suku Yahudi. Ya. Karena perdagangan mereka ke Syam itu banyak banget lewat kampung-kampung Yahudi, mereka takut juga gitu. Iya. Kalau nggak salah pada saat kita umroh terus ada city tour di Madinah, kalau nggak salah tuh saya ingat gue ya, dia kasih tahu nih ini posisi paritnya dulu ada di sini nih gitu. Di jalan-jalan kan kita ke Uhud kemana gitu. Nah ini posisi paritnya dulu di sini nih gitu. Tapi gue dulu belum tahu sih ininya, jadi nggak bisa menyelami. Nah itu kemudian nanti yang dari Huyai bin Akhtab ini dia lari lah, dia melarikan diri gitu keluar dia diusir kan dari Madinah. Ada yang dipenggal, ada yang diusir dari Madinah, kemudian nanti perang dengan dia itu di perang Khaybar. Di perang Khaybar dia meninggal. Nah, jadi karena pucuknya Bani Nadir nih, Huyai bin Akhtab ini tidak pernah merestui Rasulullah SAW, jadi tidak ada persatuannya memang. Tidak bisa disatukan ini memang Bani yang di bawahnya Huyai bin Akhtab nih. Lalu akhirnya kemudian ketika perang Khaybar kala itu menikahlah Rasulullah SAW dengan Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab ini untuk menyatukan itu. Ya. Dari pernikahan ini akhirnya bersatulah itu.
di pasukan muslimin dan semuanya akhirnya masuk Islam. Ya, tapi selama Rasul ada di Madinah, nggak semuanya Islam kan, Dur? Tidak kan? Tidak. Ada orang Yahudinya ada. Ya. Mungkin Nasrani juga ada mungkin ya. Mungkin ada tapi segelintir, lebih sedikit. Jadi mungkin nomor 3. Iya. Jadi Muslim dulu, Yahudi, baru yang Nasrani. Nasrani ini sedikit sekali mungkin. Iya. Tapi ya muamalah berjalan lancar aja gitu. Solo-solo aja. Iya. Karena setiap semuanya pada Piagam Madinah itu tidak merugikan siapa-siapa. Itu betul-betul bagaimana sebuah masyarakat modern istilahnya ya, untuk bagaimana kita semua ini melangsungkan kehidupan di kota ini gitu. Kita sama-sama cinta dengan Madinah, maka mari kita sama-sama menjaga ini gitu. Makanya kita banyak menjadi role model ya, kehidupan yang madani. Iya. Itu di Madinah. Terjadi di Madinah pada saat Rasul ada di situ. Kehidupan Madinah itu kehidupan yang indah walaupun ada beragam perbedaan di situ. Tapi masing-masing menyetujui dan menjalankan kesepakatan. Kesepakatan, betul. Pokoknya memang segala sesuatu ya kalau udah kita melenceng dari kesepakatan itu musibah jadinya. Gitu. Jadi karena itu kesepakatan ya. Itu bukan otoriternya Rasulullah SAW. Gini kalian tanda tangan. Enggak. Itu tuh hasil rundingan semua kepala-kepala suku yang ada di situ, kita rundingin. Ayo gimana biar kita bisa hidup bareng-bareng di Madinah ini segala macam. Walaupun Muslim sudah mayoritas di Madinah, tapi ayo kita sama-sama biar kita bisa hidup berdampingan. Itu dari Piagam Madinah. Lalu kemudian saya tidak tahu persisnya, tapi saya sering dengar ini katanya Piagam Madinah itu kemudian dijawantahkan ke Piagam Jakarta katanya. Yang sempat dulu waktu awal-awal Batavia ini dan segala macam gitu. Nah, itulah teman-teman segelintir cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW waktu datang, kemudian penolakan dari, saya tidak bisa sebutkan satu persatu rabi-rabi Yahudi yang menolak, banyak sekali. Salah satu yang terkenal itu Huyai bin Akhtab, karena anaknya dia itu Sayyidah Safiyah itu menjadi istri Rasulullah SAW yang kemudian menyatukan bani dari Huyai bin Akhtab ini dengan kaum muslimin gitu. Safiyah itu berarti nama baratnya Sofia berarti ya? Sofia mungkin saya tidak tahu. Jadi Sofia kali ya. Hagia Sophia kayak di Turki itu. Iya. Masjid ya itu ya. Hagia Sophia dulunya gereja itu. Iya. Tapi jadi masjid, terjadi gereja, jadi masjid lagi gitu kan? Dulu gereja itu tuh sebenarnya awalnya gereja kan, penaklukan Konstantinopel, kemudian sholatlah di situ, kemudian jadilah masjid. Lalu kemudian di zaman Kemal Atatürk itu jadi museum kalau tidak salah. Sekarang jadi masjid lagi. Sekarang dijadikan masjid lagi. Yang beberapa ulama tidak setuju juga, maksudnya jangan balikin aja itu, balikin itu aja jadi gereja gitu, jangan dijadikan masjid gitu. Atau bagaimana gitu, maksudnya tidak perlu jadi. Ya, maksudnya ada pertentangan, ada perdebatan ulama masalah Hagia Sophia itu. Tapi ya begitulah teman-teman. Sudah berapa menit kita? 28. Wih, ini mah udah sahur lagi nih teman-teman. Mohon maaf ya, kami agak lama nih teman-teman, nanti selain berbuka puasa sambil sahur, tapi jangan lupa untuk makannya itu cari tetap yang halal-halal. Karena ini bulan yang baik, kita harus setiap hidup kita harus makan yang halal sehingga ilmu itu masuknya cepat. Kalau kita makan yang halal, ilmu itu berkah gitu. Dan kenapa juga yang halal? Karena nanti Oktober 2024 teman-teman, itu semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan itu semuanya sudah harus bersertifikasi halal. Iya. Jadi buat yang punya usaha mikro, usaha kecil, jualan-jualan makanan, jualan-jualan apapun, ada kemudahan. Sekarang ada program sertifikasi halal gratis, namanya Sehati. Itu ada 1 juta sertifikat yang akan dibagikan dengan metode self-declare. Mudah sekali tentunya. Mudah sekali. Itu mudah sekali dan gratis, dan banyak 1 juta nih sampai akhir 2023 ini. Betul. Dan itu teman-teman bisa juga download aplikasinya itu di aplikasi Pusaka Kemenak Super Apps, atau juga bisa lihat websitenya, website si halal ini di
ptsp.halal.go.id. Dan info lebih lanjut teman-teman juga bisa lihat di Instagram @halal.indonesia. Di situ semuanya lengkap dengan grafik-grafik yang bagus. Teman-teman langsung baca saja semuanya di situ karena semuanya insya Allah akan dipermudah dan kita semua akan menjadi sobat-sobat halal Indonesia. Itu dia. Teman-teman, akhir kata saya Abdul Arsad mohon pamit. Saya Abdul Harian pamit juga. Dan selamat berbuka puasa. Sampai berjumpa di kultum selanjutnya Ngabdul Ramadan esok hari. Tetap setia terus di kuliah tunggu maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu maghrib. Iya, ada properti masih iman.